Ya Allah, kalau engkau masukkan aku ke neraka, maka yang paling bahagia adalah musuhmu, setan itu. Dan kalau engkau masukkan aku ke dalam surga, yang paling bahagia adalah Rasulmu yang paling kau cintai, Nabi yang paling kau cintai. Maka aku yakin engkau tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW dengan membahagiakan musuhmu. Jadi dengan apa namanya diplomasi seperti itulah doa-doa itu disampaikan. Terus ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan mengenai al-hikmah yang kali ini sampai pada hikmah yang ke-169. Hikmah yang ke-169 ini seperti biasa adalah lanjutan lagi dari hikmah yang sebelumnya yang 168. Jadi masih berbicara mengenai adab doa atau tepatnya sebetulnya adab hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dalam hal doa. Hikmah-hikmah ini sebetulnya mengajarkan ilmu tauhid, tapi dalam bentuk penerapannya yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak seperti ilmu tauhid yang menyampaikan dengan teori-teori yang sangat jelimet ya, kadang-kadang susah dipahami, tapi Syekh Ibn Athaillah ini mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam praktek sehari-hari, sehingga kita mudah untuk menerapkannya. Kali ini lanjutan dari hikmah yang ke-168 yang lalu. Beliau menyatakan al-hikmatu tasi'atu wassittuna ba'dal mi'ah, hikmah yang ke-169. Qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, innama yudhakkaru man yajuzu alaihi al-ighfar wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal. Innama yudhakkaru, sesungguhnya yang pantas untuk diingatkan adalah man yajuzu alaihi al-ighfar, yang boleh jadi atau bisa jadi dia itu lupa. Jadi kalau ada orang yang kemungkinan lupa, itu perlu diingatkan, pantas untuk diingatkan. Wa inna ma yunabbahu, dan yang pantas untuk dibangunkan, disadarkan, man yumkinu minhul ihmal, adalah dia yang punya kemungkinan untuk mengabaikan atau teledor. Orang yang menggampangkan, apa istilahnya, kalau misalkan sholat misalkan ya, ada orang yang menggampangkan sholat sehingga dia menunda-nunda waktunya atau bahkan kemudian sampai meninggalkannya. Jadi meremehkan, melupakan atau teledor, itu disebut ihmal. Nah, ini siapa yang dimaksud oleh Syekh Ibn Athaillah? Nah, Syekh Ibn Athaillah ini kembali mengingatkan kita terhadap adab ketika seseorang itu berdoa. Kata Syekh Al-Buti, pensyarah hikmah ini, dia bilang tidak diragukan kalau seseorang memanjatkan doa kepada Allah dengan maksud menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini loh, saya ini hamba-Mu, jangan kau lupakan. Jadi mengingatkan Allah Subhanahu wa taala.
atau bahasa Jawanya jawil, nyolek Allah Subhanahu wa taala. Setor muka. Supaya Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kepada kita. Mimma la syakka fihi anna ad-du'a alladhi yatawajjahu bihi al-'abdu ila rabbih in kana ala sabili at-tadhkir lahu azza wa jalla. Kalau doa itu masuk dalam kategori mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa minas sayyi'atil mahd, maka doa itu menjadi keburukan murni. Wa huwa mughilun fi su'il adabi ma'allah, karena dia masuk ke dalam perbuatan yang su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika in kana ala sabilit tanbih. Demikian pula kalau doa itu berbentuk pengingatan. Tadkir sama tambih itu, tadkir itu mengingatkan yang lupa, tambih itu lebih keras lagi. Mewanti-wanti, tambih itu mengingatkan dengan keras. Lahu azza wa jalla, seperti memberikan tambih dan tadkir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa itu jangan dengan maksud atau dengan menjadikan doa kita itu sebagai pengingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sedetik pun lupa kepada hambanya. Siapapun dia, tidak ada secuil ciptaannya yang luput dari perhatiannya atau ingatannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li'anna Allah la yansa hatta yudzakkar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa sehingga perlu diingatkan, wala yahmil hatta yunabbah. Dan tidak lalai, tidak teledor sehingga perlu ditegur Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya lantas seperti apa seharusnya doa itu? Doa yang tidak menyalahi adab adalah ketika seorang hamba itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan doanya itu menunjuk dirinya tentang kekurangan-kekurangannya, tentang keburukan-keburukan yang telah diperbuatnya, dan merasa bahwa dia seharusnya itu layak untuk memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan innahu sabil man ya'udu ila nafsihi fayara annahu ahlun limaqtillahi wa ibtidaihi. Jadi dia menunjuk dirinya sendiri dan merasa bahwa dia pantas atau layak untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima ya'lamu min taqsirihi wa madhahiri inhirafihi wa tawarrutihi fil akhta'i wal atham. Karena dia menyadari akan kekurangannya dan akan penyimpangannya dan terus-menerus dalam perbuatan dosa setiap hari. Nah, jadi hamba itu seharusnya seperti itu menghadap Allah SWT, mengadukan kekurangan dirinya, merasa sebagai hamba. Fayaqbalu ilallahi iqbalan mu'tarif bidzalik. Jadi dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mengakui kekurangannya, keburukannya. Nah, dengan demikian kemudian dia memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon agar jangan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya ini akan menjadi penghalang baginya untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang seharusnya diberikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan anugerah kepada seorang hamba, tapi karena perbuatannya, karena perbuatan hamba itu, karena pelanggarannya, karena dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Nah, jangan sampai keburukan-keburukan itu kemudian menjadi hijab, ya,
atau menghalangi didengarnya doa, menghalangi dikabulkannya apa yang menjadi keinginannya. Itu ada satu doa yang mengatakan Allahumma ighfir liyadzunuba allati tahbisud doa. Ya Allah Subhanahu wa taala, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa, yang menghalangi doa atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau kemudian dosa-dosa kita itu menyebabkan kita itu terusir dari halaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya dosa-dosa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang itu kemudian menjadikan dia tidak bisa hatta mohon ampun pun tidak bisa. Dia mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Jadi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Sehingga kita yang perlu kita syukuri kalau kita masih bisa berdoa, masih bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mohon ampun, ya, maka hal itu sudah patut kita syukuri. Jadi bisanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemampuan kita berdoa itu sudah patut untuk disyukuri. Karena itu justru menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih tercurah kepada kita. Kalau kemudian setelah dia sampaikan semua keluh kesahnya tentang dirinya, kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau apa yang dia inginkan kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dia inginkan terwujud, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ja'atul istijabah syakarallaha wa athna 'alaihi bima huwa ahluh. Kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari doa itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yajid al-istijabah. Kalau al-istijabah itu tidak ada, ayqana anna Allah innama ikhtara lahu bidzalika ma huwa khair. Maka dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk dia apa yang lebih baik dari apa yang dia minta. Au anna miqat al-istijabah lam yahibba. Atau mungkin saja saat pengabulan doa itu belum tiba. Jadi ini adab seorang hamba ketika menyampaikan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan. Yang kedua, tidak menjadikan doa kita sebagai pengingat terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ingat kepada kita. Yang ketiga, kalau doa itu diijabah, itu kita syukuri. Kalau tidak diijabah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan lebih baik dari apa yang kita minta, atau saat dari pengabulan doa itu memang belum tiba. Jadi seperti itulah seharusnya seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ala sabilit tadzkir, tidak bermaksud untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua jenis doa ini sangat berbeda. Yang satu dianggap sebagai su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu lagi dianggap sebagai ibadah yang sesungguhnya, yaitu bagaimana seharusnya sikap seorang hamba terhadap Tuhannya. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Subhanahu wa taala, ihsan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu begitu meluas, begitu besarnya, sehingga terhadap orang yang membangkang pun Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasih sayangnya. Bahkan para ulama mengatakan siksa itu sendiri, azab atau siksa itu sendiri adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Artinya kalau dia tidak melakukan itu, justru itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama kita. Jadi azab itu, siksa itu adalah bentuk kasih sayang yang lain. Sehingga apapun yang diterima seorang hamba itu adalah karena rahmatnya, karena ihsannya, karena fadlnya, karena keadilannya, dan semua dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa seorang hamba al-arifin itu kemudian bersikap seperti itu? Itu karena pemahaman dia yang sangat mendalam terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan itu mundamiji. Jadi dia masuk ke dalam sifat-sifat itu, menginternalisasi di dalam dirinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga apapun yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya itu dia yakin itu adalah yang terbaik bagi dia. Jadi dia sampai pada makom taslim sepenuhnya, makom tunduk pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Nah, jadi itu kira-kira yang dikandung oleh hikmah ini. Jadi hanya mengingatkan kita kembali bahwa yang patut untuk diingatkan itu adalah zat yang punya kemungkinan lupa. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah lupa. Dan yang perlu diberikan tambih, peringatan yang banyak menyadarkan itu adalah zat yang suka lalai, suka mengabaikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lalai dan tidak pernah mengabaikan, sehingga perlu diingatkan. Nah, kira-kira itu saja yang bisa dijelaskan dari hikmah ini. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan doa, ingin kita dikabulnya doa kita. Kadang-kadang dalam doa kita disertai dengan nazar. Ya Allah, kalau itu terkabul saya akan berbuat kebaikan apa gitu ya. Demi terkabulnya doa itu gimana Pak Ustaz? Di apa? Ya, itu termasuk di antara yang diajarkan oleh Islam, ya. Bahwa kalimat yang baik seperti dalam doa, permohonan dan lain-lain itu akan lebih cepat naik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diangkat dengan amal-amal soleh. Itu Al-Quran mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Jadi kalau kita ingin mempercepat naiknya ucapan-ucapan kita, maka angkatlah itu dengan amal soleh. Nah, amal soleh itu bisa macam-macam. Bisa bentuknya sedekah, bisa puasa, bisa sholat, bisa segala macam amal soleh. Nah, jadi perbuatan amal soleh itu bisa mendorong apa yang kita ucapkan, yang kita inginkan. Nah, itu termasuk diantaranya nadar. Nadar itu kan jadi mengangkat permohonan kita dengan amal soleh. Jadi itu termasuk di antara yang dianjurkan. Ya. Masih Pak Ustaz. Ya. Yang nadar itu mungkin seperti ada istilah bisa menjadi wasilah atau gimana? Ya. Jadi termasuk di antaranya juga itu mencari wasilah. Wasilah itu bisa dengan macam-macam. Bisa dengan mengingat orang yang soleh, ya, menyebut orang soleh, kemudian bisa menyebut amal-amal soleh. Jadi itu kita ingat kisah yang sekelompok orang atau 3 orang ya masuk ke dalam gua terus tertutup batu ya. Kemudian setiap orang diminta untuk berdoa kepada Allah SWT dengan mengangkat amal-amal soleh yang pernah dia lakukan. Nah itu diantaranya dia menjadikan amal solehnya sebagai wasilah permohonan kepada Allah SWT. Ya Allah, aku pernah melakukan begini. Kalau engkau terima amalnya pernah aku lakukan itu, maka hendaklah kau buka sedikit pintu gua ini. Kemudian terbuka sedikit. Yang satu memohon juga bertawassul juga dengan amal soleh. Ya, jadi termasuk di antara mengangkat amal soleh dan mengangkat doa dengan amal-amal soleh. Ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa sama istighfar apa bedanya? Jadi istighfar yang dilakukan oleh Nabi Adam contohnya, sama Nabi Ibrahim sama Nabi Yunus yang waktu pertama. Nah itu apa bedanya Pak? Nah, jadi gini, doa itu artinya ada ayat itu memanggil, menyeru. Ya Allah, itu berdoa.
dia belum minta apa-apa itu sudah namanya berdoa. Karena itu kan menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illa anta, itu doa. Nah, kesalahannya itu ketika kita menerjemahkan doa itu ke dalam bahasa Indonesia, kemudian jadi permohonan doa itu. Jadi tolak di dalam bahasa Arab, tolak itu permintaan. Makanya Syekh Ibn Athaillah selalu membedakan antara doa dengan tolak. La tatlub, selalu kan bilang jangan minta kepada Allah SWT, karena Allah itu akan memberi apa yang kamu ungkapkan maupun yang tidak kamu ungkapkan. Jadi kita ini kan sebetulnya yakin ada lisanul hal, ada lisanul apa? Ada lisanul hal, ada lisanul qaul, lisanul qaul. Ada lisan yang dipakai untuk berkata-kata sehingga didengar. Ada lisan yang ada di dalam hati. Artinya kita ini mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu tapi di dalam hati. Allah tahu nggak bahwa kita ini memohon sesuatu? Tahu. Karena Allah SWT mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah SWT itu memenuhi permintaan orang zat yang meminta kepadanya. Sibuk memenuhi itu. Jadi diucapkan atau tidak diucapkan itu diberi oleh Allah SWT. Nah, doa itu adalah menyeru Allah SWT. Baik itu berupa permohonan atau bukan permohonan. Jadi pokoknya semua apa yang kita sampaikan kepada Allah itu adalah doa. Termasuk ketika kita menyampaikan permohonan ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah itu adalah termasuk ke dalam kategori doa. Memohon ampun kepada Allah SWT. Dan istighfar itu seperti yang saya sampaikan tadi, kan sebaiknya doa itu diisi dengan berbanyak iktiraf, pengakuan akan dosa kita, kekurangan kita, terus kita mohon ampun kepada Allah SWT. Dan itu semua dicontohkan oleh hamba Allah SWT yang diceritakan dalam Al-Quran. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Yunus. Nah, banyak yang mengatakan begini, sama-sama makhluk Allah. Nabi Adam alaihissalam dengan iblis sama-sama berbuat salah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni Adam, sementara para iblis Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dan melaknatnya? Ya, karena dia tidak mau mengakui kesalahannya itu. Ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda id amartu?" Apa yang membuat kamu menolak bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis justru menyombongkan diri, saya lebih mulia daripada Adam kok saya disuruh. Sementara Adam ketika bersalah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dilakukan Nabi Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Adam dan tidak mengampuni iblis. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia mendapat musibah di dalam perut ikan, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, dengan istighfarnya itu, dengan pengakuannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Jadi istighfar itu luar biasa. Ada bab tersendiri pembahasan mengenai istighfar itu. Keistimewaan istighfar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum", itu Nabi Nuh ya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepadanya, "Istaghfiru rabbakum", mintalah ampun kepada Tuhan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi karena istighfar yang banyak dilakukan oleh seorang hamba, Allah SWT akan mengirimkan hujan,
memberikan rahmatnya dengan hujan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan memberi kamu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, memberikan kamu kebun-kebun dan memberikan sungai-sungai. Jadi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia dipenuhi karena istighfarnya seseorang. Dan sholat istisqa, sholat memohon turunnya hujan itu diantara adabnya itu membaca istighfar. Dan semua yang hadir harus merasa banyak dosa di hadapan Allah SWT dan beristighfar bersama. Nah, jadi manfaat istighfar itu luar biasa. Jadi ketika seseorang itu betul-betul mengakui dirinya sebagai hamba kepada Allah SWT, maka Allah SWT kemudian akan menunjukkan ketuhanannya, kekuasaan ketuhanannya. Jadi seperti itu Pak. Yang menarik sekali, mungkin seperti ada kisah bagaimana tentang seorang ulama ketika ditanya, ada seorang yang datang karena memiliki anak, lantas suruh istighfar, ada yang sakit, jawabannya istighfar juga. Jadi iya, disuruh beristighfar. Solusinya sama, Ya. istighfar, padahal kan masalahnya berbeda-beda. Ya, ya. Itu diceritakan kalau salah di dalam satu kitab itu tentang satu ulama yang didatangi oleh 3 orang yang mengeluh kepada dia. 3-tiganya dijawab, hendaklah engkau banyak beristighfar. Ketika ditanya kepada muridnya, engkau ini memberikan resep kepada orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda, kenapa engkau memberikan resep yang sama suruh istighfar? Dia bilang, bukankah Allah SWT di dalam Al-Quran mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Jadi itu memang betul ada kisah seperti itu dalam kitab-kitab itu. Maka Iya. Berikutnya Pak Amin dulu tadi kan dari awal kita kembali. Maaf ya terkait tidak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktunya. Punten Pak Dalam Pak Yunan ini Pak Ustaz yang saya akan tanyakan ini mengenai pertama itu mengenai waktu gitu ya. Waktu yang paling tepat untuk berdoa itu kapan gitu Pak? Waktunya yang baik, yang mustajab. Kemudian yang kedua, kita itu kadang-kadang ya bukan orang lain, mungkin saya sendiri gitu ya. Sudah lama jadi kita itu berdoa untuk untuk keluarga atau yang lainnya gitu. Tapi belum itu gitu Pak. Belum terlaksana, belum terkabul gitu keinginan itu. Gitu gimana itu Pak? Kemudian apakah kurang khusyuk atau gimana ya Pak? Kadang-kadang udah lama. Kemudian yang ketiga itu di dalam berdoa itu apakah mesti harus betul-betul memang kadang-kadang gimana ya Pak ya? Harus meneteskan air mata gitu. Karena itunya gitu, karena seriusnya gitu atau gimana? Kadang-kadang kan kita berdoa itu ya Allah atau mungkin belum di dalam menyerap dalam hati gitu Pak. Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, meneteskan air mata itu bagus, tapi bukan karena apa yang kita inginkan nggak dikabulkan sehingga kita nangis. Tapi sebaliknya, justru karena kita menangisi dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, gitu. Kita sesali dan kemudian ditanamkan di dalam hati tidak akan melakukannya kembali. Sehingga kita menangisi itu, bukan menangisi apa yang tidak kita dapatkan, harapan kita yang tidak kita dapatkan. Karena seperti yang tadi Al-Arifin bilang, orang yang mengenal Allah dengan baik, dia itu yakin bahwa apa yang dikasih dan tidak dikasih oleh Allah SWT itu adalah yang terbaik. Karena manusia ini ketika menginginkan sesuatu, apakah kita bisa pastikan apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik buat kita? Apa memang yang ini yang kita perlukan dan kita butuhkan? Kita nggak tahu. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha tahu.
Sehingga ketika dia tidak memberikan kepada hamba, itu adalah apa yang terbaik buat hamba itu. Sering kita buat analogi atau contoh itu seorang anak yang meminta sesuatu kepada ayahnya. Ketika dia meminta kepada bapaknya sesuatu yang tidak baik buat dirinya, dia inginkan, misalnya dia motor atau ya kalau anak kecil es lah misalkan, es minta diberikan es. Sementara bapaknya tahu ini anak begitu minum es langsung sakit. Si anak ini kan nggak mau, pokoknya dia pengen itu. Nah, seorang bapak yang baik pasti dia akan memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan tidak memberi es itu dan memberikan yang lain yang lebih baik buat anak itu daripada apa yang dia minta. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Sementara kita ini tidak tahu tentang apa yang akan terjadi, ini baik atau buruk buat kita sama sekali nggak tahu. Nah, jadi jangan kemudian pengabulan doa itu dijadikan standar Allah itu sayang kepada kita atau tidak. Itu jangan dijadikan standar itu. Jadi kita itu berdoa itu ya sampaikan saja apa yang kita harapkan. Pada hikmah yang lalu itu sempat saya sampaikan bahwa kaum solehin atau kaum arif itu kadang-kadang dia berpindah-pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Kadang dia lebih prefer untuk tidak berdoa, tapi melakukan zikir dan lain-lain, sehingga Allah SWT berikan kepadanya yang lebih baik daripada yang diminta oleh para peminta. Sebaliknya, kadang-kadang dia lebih mengutamakan berdoa daripada zikir. Ya. Ketika dia ingin mengungkapkan perasaan kehambaannya. Nah, di saat ketika seseorang ingin mengungkapkan perasaan kehambaannya itu, dia boleh meminta apa saja, ya. Apalagi kalau itu bukan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk anak-anak keluarganya. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia memohon agar istri dan anak-anak itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati dan jadikan mereka sebagai orang-orang bertakwa yang paling utama. Menjadi para tokoh-tokoh orang yang bertakwa. Jadi mendoakan diri kita sekalian, keluarga dan anak-anak supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diminta itu adalah hal-hal yang seperti itu. Tidak spesifik, tidak minta sesuatu yang ada di benak kita, yang menjadi keinginan kita. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah zat yang terbaik, engkau tahu apa yang saya butuhkan. Dan aku yakin bahwa ketika aku membutuhkan sesuatu, engkau lah yang memenuhi kebutuhan itu. Jadi itu yang tanamkan di dalam hati ketika berdoa. Menangislah. Menangisi apa yang kita tidak mampu berikan kepada Allah SWT. Menangisi kekurangan kita, menangisi kelalaian kita. Jadi seperti itu. Mengenai waktu, ya, waktu itu sebetulnya kan doa itu pada setiap saat, ya, pada setiap waktu. Tapi ada waktu-waktu tertentu memang ya dianjurkan, yaitu ketika waktu-waktu kita luang, hening, ketika tidak ada orang yang memperhatikan kita, ketika kita asyik berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada intervensi dari yang lain, tidak ada suara-suara, yaitu pada saat dini hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada saat ashar sahur itu kan artinya dini hari. Sepertiga malam yang terakhir itu mereka beristighfar. Itu waktu-waktu yang dianjurkan karena itu. Nah, malam atau menjelang fajar, menjelang subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Silakan dipermuliakan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mungkin ini pertanyaannya beda dengan pertanyaan Pak Amin. Beda tipis gitu. Tadi di awal kan disampaikannya Pak Ustadz bahwa ada berdoa itu tidak mendikte Allah dan tidak untuk mengingatkan Allah di antaranya. Nah, apabila kita pengen sesuatu yang memang
merasa beban sekali gitu, misalkan rumah gitu, ya Allah rumah tuh pengen yang ini gitu ya, disebutkan di situ, atau mungkin anak-anak pengen jodoh misalkan, oh jodoh saya tuh pengen ulani gitu misalkan gitu, itu gimana Pak sebaiknya gitu? Ya, ya itu seperti yang sering sudah beberapa kali kita sampaikan ya, bahwa sebaiknya doa itu tidak spesifik. Jadi misalkan kita ingin anak kita dapat jodoh, misalkan, ya sudah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah pertemukan anak saya dengan jodoh yang tepat baginya, yang bisa membawa dia kepada kebaikan, yang soleh. Dan siapa orangnya itu kita tidak menentukan, tidak punya bayangan di dalam kepala kita siapa jodoh yang tepat buat anak itu. Jadi biarkan Allah SWT nanti yang mengatur itu. Jadi yang spesifik itu yang dihindari, karena itu gambaran-gambaran yang kita inginkan di dalam benak kita, dan itu belum tentu adalah sesuatu yang terbaik. Jadi memohon itu boleh menyatakan permohonan itu, tapi global saja, global. Seperti yang diajarkan oleh doa-doanya para nabi ya, yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu adalah doa-doa yang terbaik, karena mereka itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan ma'rifat yang baik, yang bagus. Ya, para nabi, ya, kaum soleh itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik dari kita, sehingga apa yang mereka ucapkan itu adalah berdasarkan pengenalan itu. Maka kita bisa memilih doa-doa itu. Kalau kita mau mendoakan anak misalkan, kita bisa mengambil doa Rabbana hab lana min azwajina, daripada kita mengubah doa sendiri. Nanti jatuhnya takutnya malah suul adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan mendikir Allah, dan sampai detil-detil itu kita arahkan Allah supaya memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu Pak kira-kira. Terima kasih. Ya, jadi intinya Allah tidak spesifik. Tapi mungkin ini yang berhubungan dengan pertanyaan Pak Haji Dadar. Kalau dengan itu kan ada istilah kita diajarkan istikharah. Itu kan istikharah kan berarti memilih. Boleh kan itu lebih spesifik, itu gimana? Istikharah ini perlu dijelaskan juga. Istikharah itu bukan untuk memilih di antara dua hal. Ya. Jadi gini, Allah Subhanahu Wa Taala itu menganugerahi kita akal budi, ya, hati nurani dan lain-lain. Untuk apa? Untuk kita bisa menentukan pilihan. Dengan itu kita bisa tahu mana yang lebih baik, mana yang tidak kurang baik. Nah, ketika keadaan itu menghadapkan kita pada dua pilihan yang sama, tapi harus pilih satu. Ya. Dua pilihan yang nilainya di dalam pemilihan kita itu sama, tapi kita harus memilih satu. Maka kita harus pilih kan? Tidak bisa tidak harus memilih salah satunya. Nah, kita memohon kepada Allah SWT agar pilihan kita itu adalah hasil dari pilihan yang terbaik. Mohon kepada Allah agar mengarahkan atau mencondongkan kita kepada pilihan yang lebih baik daripada yang lain. Jadi kalau kita sudah kemudian menentukan pilihan, ya, kita memohon kepada Allah SWT agar pilihan kita itu adalah pilihan yang tepat. Ridhoi pilihan kita dan rahmati apa yang sudah menjadi pilihan kita. Itu. Jadi bukan jadi kalau kita tidak betul-betul dalam status keadaan yang bingung menghadapi sesuatu yang sama, maka pemilihan kita sendiri itu sudah bagus tanpa harus memohon istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istikharah itu harus betul, jadi nggak usah nunggu datang ilham langsung ya sampai kapanpun. Kita kalau misalkan memang tidak diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak akan dapat
misalnya kayak orang nunggu mimpi, enggak, bukan seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sudah beristikharah kepada Allah, ya tentukan pilihan. Mudah-mudahan pilihan yang engkau pilih setelah engkau beristikharah itu adalah pilihan yang terbaik. Kita sudah sampaikan keluh kesah kepada Allah SWT. Jadi apa yang kita pilih setelah kita melakukan istikharah itu adalah insya Allah adalah arahan yang diberikan Allah SWT terhadap pilihan kita, terhadap diri kita. Nah, jadi karena apa? Pilihan itu salah, itu disebabkan kadang-kadang dorongan nafsu. Kita memilih apa yang oleh mata kita dianggap lebih baik, sementara hati kita tidak bisa, basirah kita tidak bisa menangkap mana yang lebih baik. Jadi sehingga istikharah itu adalah memohon kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengendalikan hati kita ini kepada pilihan yang terbaik. Jadi setelah istikharah, pilihlah. Apapun yang kita pilih, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik karena kita sudah minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilihkan yang terbaik dengan cara menggerakkan hati kita. Jadi istikharah bukan memilih sesuatu yang sudah jelas-jelas. Ada orang yang jelas-jelas buruk, ini baik. Kemudian kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala minta enggak perlu. Itu secara zahir saja sudah bisa ditentukan pilihan yang baik itu seharusnya yang mana. Jadi ketika kita sudah betul-betul sampai pada pilihan yang betul-betul sama dan kita bingung, kita tidak tahu apa yang tidak kita lihat, kita tidak tahu, ya kita minta kepada Allah SWT agar hati kita dicenderungkan kepada yang terbaik. Itu diantaranya istikharah itu seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ini sebelum ke yang lain, kita ada pertanyaan juga dari ibu-ibu yang melihat perkenalkan. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita berbuat yang menurut kita amal kebaikan berharap memperoleh balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, padahal kita yakini Allah Maha tahu, tanpa diminta pun Allah tidak akan lupa dengan yang kita harapkan. Nah, itu apakah hal tersebut termasuk hal yang mendikte Allah Subhanahu wa taala? Kalau keyakinan bahwa setiap perbuatan baik itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Jadi kalau kita minta balasan dengan kita tentukan apa yang harus diberikan Allah kepada kita, justru kita membatasi pemberian Allah. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala itu bisa membalas perbuatan yang kecil dengan pahala yang jauh lebih besar daripada yang kita minta. Ya. Di dalam Al-Quran berkata, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa batas, tanpa perhitungan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membalas sesuatu lebih dari yang seharusnya diterima oleh seorang hamba. Jadi boleh sebetulnya kita ini beramal dengan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin memang seseorang itu beramal itu pasti dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Tapi jangan kemudian balasannya itu kita batasi. Kita tentukan balasannya ini kan. Jadi boleh mengharapkan balasan dari Allah SWT, tapi jangan dibatasi balasannya. Balasan itu? Karena balasan dari Allah SWT itu lebih besar daripada apa yang kita pahami, apa yang kita harapkan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi seorang boleh berharap balasan dari Allah, tapi jangan dibatasi. Dan tentunya bahkan balasan dari Allah lebih dari apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Itu yang jawaban tadi bertanya kita ibu. Silakan yang berikutnya, tampaknya Pak Jaris sudah mau. Baik, terima kasih Ustaz. Saya melihat bahwa
menjadi satu masalah. Itu sebenarnya penyebab utamanya itu ketidakseimbangan, tidak ada harmoni. Kita kan yakin bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan itu secara harmoni, secara indah, secara bagus. Nah, hal-hal tertentu menyebabkan keseimbangan ini berbeda. Jadi kenapa orang berbuat jahat, misalnya korupsi, itu dia tidak bisa menjaga dirinya, bahwa apa yang akan dia lakukan ini merubah sebuah keseimbangan, dan ini efeknya akan kemana-mana. Nah, sehingga kenapa agama kita itu sangat menganjurkan untuk berdoa. Berdoa itu kan sebenarnya berkomunikasi. Saya kalau punya teman, saya pengennya ketemu, setelah ketemu ngomong, ngobrol, bertukar pikiran. Nah, kalau bertukar pikiran saya itu benar, saya setelah bertukar pikiran, hati saya akan menjadi lebih senang, lebih bahagia, lebih. Demikian juga sebelahnya. Tapi kalau tidak seimbang, ada salah satu yang atau salah dua betul-betul. Nah, ini. Makanya seperti tadi yang disampaikan, dia beristiqoroh. Sebenarnya beristiqoroh itu kan ingin menyampaikan, ya Allah, begitu tumpulnya senjata saya ini, kita kan punya senjata, insting itu udah dari lahir kita punya, kita jarang mengasah, sehingga insting saya ini begitu tumpul. Ketika dapat masalah, dan saya katakan lagi, masalah itu besar, mencari jodoh misalnya, kan besar kan? Ya Allah, kok insting saya ini, saya agak kurang yakin gitu kan. Mohon diperjelas gitu kan. Insting itu kan kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan secara kata-kata juga nggak bisa. Gitu. Tapi begitu jelas, mungkin kita akan mendapatkan pilihan itu seolah-olah saya ditunjukkan, oh si A, karena apa? Kalau kamu kawin sama ini, kan kamu nggak tahu nanti yang mati duluan siapa. Terus perkawinan itu umurnya akan berapa panjang. Terus di dalam perkawinan itu akan ada apa saja. Nah, kalau kita insting kita tajam, kita itu memilih itu seolah-olah sudah di daerah, kan udah punya itu senjata ini. Ini yang tepat. Dengan memilih ini, kalau misalnya di dalam perjalanannya suatu saat ada huru-hara, kita mampu untuk bertahan di situ, dan kita tetap mempertahankan itu. Jadi kan nggak selamanya misalnya kita mengawini seseorang, terus nanti ini justru yang terbaik. Tapi di dalam terbaik itu nanti pas tanggal sekian atau bulan sekian ini sampai dengan ini ada huru-hara yang itu teramat besar gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan senjatanya Allah ini, karena insting itu kan di dalam ilmu pengetahuan, itu insting itu bisa memutuskan sesuatu yang sulit jauh sebelum kita membuat suatu analisa dengan yang komprehensif, itu ini jauh lebih tepat gitu kan. Cuman kita kadang melupakan ini dan kita tidak jarang. Nah, cara mengasahnya salah satunya dengan berdoa tadi. Sebenarnya berdoa itu hanya menimbulkan harmoni saja. Ini banyak hal yang seperti itu. Makanya sampai kita minta ini. Sebenarnya nanti petunjuk itu nggak akan plong gitu ya, Allah terserah Allah. Tapi kita itu artinya Allah itu hanya akan membukakan kamu itu kan sebenarnya kan alatmu kan udah lengkap gitu kan. Ini cuma nggak pernah kamu asih. Nah, akan dikasih pertolongan. Semakin kita sering berdoa, itu semakin tajam. Tapi kalau kita berdoa atau beristiqoroh hanya saat itu juga, setelah ditajamkan, bisa tumpul lagi gitu. Karena kamu kurang perhatian terhadap itu. Jadi banyak hal tadi yang menurut saya problematika itu disebabkan karena, makanya kan doa para nabi itu kita lihat Nabi Yunus itu menyalahkan dirinya sendiri. Ya Allah, aku kok goblok sekali sih ya Allah, gitu kan. Ya Allah, aku ini terlalu mendolimi diri saya sendiri. Ya Allah, nggak akan minta nggak akan. Kecuali Abu Nawas. Abu Nawas pun juga ini kan, ya Allah, aku kan nggak, mosok aku mau masuk surga. Ya Allah, nggak patut lah kan. Nggak ini lah, aku ini siapa ini. Terus dibalik juga logikanya ini kan permainan olah hati. Ya Allah, tapi kalau ke situ kok kayak sudah nggak akan mampu saya gitu ya. Terus ya Allah, apakah mungkin ya kalau engkau nggak akan memaafkan aku
tidak akan, aku akan rugi. Itu kan menyentuh sifat rohimnya Allah. Jadi sifat rohimnya Allah itu kecintaan Allah terhadap kita itu melebihi cinta itu. Itu ada doa lagi Pak yang mengatakan begini, ya Allah, kalau engkau masukkan aku ke neraka, maka yang paling bahagia adalah musuhmu, setan itu. Dan kalau engkau masukkan aku ke dalam surga, yang paling bahagia adalah Rasulmu yang paling kau cintai, Nabimu yang paling kau cintai. Maka aku yakin engkau tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW dengan membahagiakan musuhmu. Jadi dengan apa namanya diplomasi seperti itulah doa-doa itu disampaikan. Terus ada satu lagi yang saya catat. Para ulama itu kalau memberikan contoh-contoh khususnya tentang komunikasi terhadap Allah dengan doa ini lah, cara berdoa dan sebagainya, itu beda. Jadi makanya orang-orang yang arif bijaksana itu, kamu saya kasih ini, emang aku perlu itu enggak gitu kan? Saya itu hanya satu saja. Makanya kan tadi dikatakan keyakinan kita ini membina keyakinan kita. Keyakinan yang kan ada keyakinan itu yang kurang, ada keyakinan itu melebihi gitu. Misalnya gini, Allah itu selalu memberiku dengan sesuatu yang sangat lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata saya sendiri ini level saya tidak seperti itu. Karena apa? Enggak mungkin lah Allah memberi saya itu berlebih, enggak mungkin. Yang paling bagus itu pas, presisi. Karena apa? Kalau misalnya kita harta, kelebihan berat loh, berlebih. Saya pernah membayangkan juga, saya masih dinas, ini dikasih harta agak berlebih. Ya nggak tahu apa. Nanti kalau sudah nggak dinas kan penghasilan kan sangat menurun tajam. Akankah mungkin saya akan menjual aset-aset yang telah saya kumpulkan ini hanya untuk memenuhi zakat yang harus saya penuhi? Kalau enggak kan dosa. Dan sesuatu yang sangat berat itu, orang itu kan mengeluarkan harta itu kan berat karena harta itu kan kayak ngelem kita, padahal kita harus dikeluarkan. Itu kan penyiksaan terus-menerus. Yang ini yang tidak pernah mungkin terpikirkan orang yang kira-kira kurang, beda lagi mikirnya. Jadi akhirnya begitu kembali kepada Allah, ya ini terserahlah, engkau yang terbaik gitu. Misalnya aku dikasih amanah yang kayak gini, saya yakin engkau tahu bahwa aku mampu dan aku memohon, ya Allah tetapkan luluskan ini. Karena kalau tidak itu, ternyata tantangannya beda-beda. Orang punya ilmu lebih, ilmunya kurang, itu tantangannya beda. Orang yang punya ilmu lebih, itu punya kecenderungan untuk sombong itu lebih tinggi. Dan kecenderungan merasa lebih hebat itu lebih tinggi. Padahal siapa yang jamin? Tidak ada. Orang yang ilmunya banyak misalnya gitu, jaminan dia lebih mulia daripada yang tidak ada ilmunya, nggak ada yang kayak gitu. Tapi ada pun, bukan ilmu ya, pengetahuan. Tapi kalau orang yang ilmunya banyak, karena ilmu itu dikarenakan, ilmu itu kan sesuatu yang sudah menyatu ke kamu. Artinya kalau kamu punya pengetahuan kamu aplikasikan, itu menjadi ilmu. Artinya apa? Itu bercahaya dan memberikan petunjuk. Kita terang, tidak ada yang gelap lagi. Jadi jelas. Sehingga ilmu itu sebenarnya memperkokoh iman, kepercayaan. Karena kita sering salah. Kita itu punya kepercayaan itu kita yakin ternyata nggak begitu tepat. Ternyata, nah itu kan tahunya setelah diasah tadi. Seolah-olah kita tuh ini, ternyata tidak seperti itu harusnya. Apalagi yang salah. Kan ada orang yang keyakinannya itu salah, tapi dia tuh yakin ini yang benar. Taunya nanti. Kan kita tahu itu dari hasil gitu kan. Makanya kita nggak tahu takdir gitu kan. Taunya setelah kejadian, ternyata seperti ini. Nah kita bisa luluh karena kita punya akal tadi. Kemarin itu karena gini. Mungkin harusnya gini dan sebagainya. Nah ini saya pikir tadi kaitannya dengan istiqoroh tadi itu sebenarnya istiqoroh itu hanya ya Allah tolong bukakan begitu tumpulnya aku terhadap senjata ini. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya yang merusak kepekaan kita, yang merusak
akurasi dari alat-alat yang telah diberikan oleh Allah SWT, kita berupa akal, berupa insting dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan buruk kita, perbuatan dosa kita. Itu di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Allah SWT mengangkat langit itu dan menjadikan sebuah kesetimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, meletakkan keseimbangan di dalam semua alam semesta ini. Allah tatghaw fil mizan, agar jangan kalian semua itu menggoyang kesetimbangan itu. Nah, yang menarik itu ayat selanjutnya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jadi maka tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dengan tepat, dan jangan kau kurangi timbangan itu. Jadi seolah-olah Allah SWT mengatakan perbuatan kecil apapun, perbuatan curang, perbuatan dosa, perbuatan apapun, sekecil apapun engkau lakukan, itu akan mengganggu kesetimbangan itu, mengganggu harmoni penciptaan. Jadi jangan dikira perbuatan kecil seperti mengurangi timbangan di pasar, ya, atau apalagi melakukan korupsi, melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari itu akan mengganggu keseimbangan harmoni alam ini. Jadi itu merusak kepekaan kita, merusak akurasi dari ukuran-ukuran yang Allah SWT sudah berikan kepada kita. Di antaranya misalkan seorang pemuda, seharusnya ketika dia memilih jodoh, kan dia pertimbangkan segala sesuatu, ya penampilan, ya perbuatan, ya akhlak, ya semua, reputasi yang baik, catatan yang baik, itu kan harusnya jadi pertimbangan dia semua. Tapi biasanya karena hawa nafsu, itu mata yang dia pakai untuk melihat itu kemudian merusak dari keseimbangan dari kriteria yang harus dia pilih. Maka kecantikan seseorang itu kemudian menguasai daya pilihnya, sehingga menjadikan dia melupakan kriteria yang lain ini, merusak keseimbangannya. Jadi akhirnya pilihan dia jadi tidak tepat di situ. Nah, jadi karena hawa nafsu, karena perbuatan dosa, karena kecurangan ya, yang kita miliki ini, maka kemudian itu yang merusak kemudian kepekaan kita, kemampuan kita untuk melakukan pemilihan. Dan itu kita minta kepada Allah SWT untuk diluruskan kembali istilahnya ditera kembali, itu ukuran kita itu ditera kembali supaya kita mampu melakukan pilihan-pilihan yang lebih tepat dari yang biasanya. Saya kira ya. Nambah lagi kaitannya dengan harmoni. Dulu itu saya pernah dapat pesan seperti ini. Kalau kamu ketemu sama seseorang, pas ketemu pertama kali, itu kamu sudah bisa menentukan pakai tadi. Ya. Jadi misalnya gini, kenapa saya ketemu dengan istri saya? Itu magnet kamu, kalau magnetnya dia itu memang sudah arahnya ke sana. Jadi suatu saat itu kamu pasti akan ketemukan. Dan begitu kamu ketemu, kamu tuh sudah merasa, oh ini istri saya. Itu sebelum saya masih muda waktu itu. Waktu itu begitu ketemu ini, saya itu langsung ini. Jadi saya juga nggak terlalu pakai pemikiran ini, karena udah pernah dapat istilahnya kan pengetahuan itu, kemudian itu saya internalisasi apa ya benar, termasuk susah lah kira-kira. Tapi ternyata benar. Saya akhirnya kan cuma kenapa unsur hidrogen yang jumlahnya itu 2 itu selalu bisa ketemu dengan oksigen yang jumlahnya 1. Dan begitu dia ketemu, yang tadinya sifatnya kan udara kan ini ya, sifat udara, begitu ketemu jadi benda cair, namanya air tadi itu. Dan itu tidak pernah salah, pasti hidrogennya 2, oksigennya 1. Titik lekatnya kan
Kalau unsur bertemu itu kan beda-beda kan. Kenapa kalau batok kelapa dipakai untuk bakar sate kok sedemikian maknyos gitu kan? Karena unsurnya sudah beda. Titik kelekatan molekulnya berbeda gitu. Kan keras gitu ternyata. Jadi beda. Batu batok dengan batu yang biasa tetap beda gitu ya. Nah itu sebenarnya hal yang seperti itu, masya Allah betapa harmoninya. Itu kita sering melakukan hal-hal setiap saat itu yang menggeser harmoni kita dan bahkan menggeser harmoni lingkungan saya. Makanya Allah mengingatkan, saatnya kamu berkontemplasi. Itu sebenarnya kan seperti kita bekerja itu mengasah gergaji supaya lebih tajam. Kira-kira seperti itu. Nah, cirinya kalau kamu itu harmoni tajam, kamu sering bahagia. Kamu merasa ceria. Bahkan kamu ketemu teman bahagia, kamu sendirian pun kamu merasa bahagia dan nyaman. Karena apa? Kamu terus berkomunikasi pada Allah. Makanya kan banyak orang yang di dalam masjid itu zikir gitu. Itu nggak sendirian, itu dia dengan asik. Makanya kenapa kalau saya mengganggu dihukumin makruh gitu kan? Karena dia sedang asik enggak gitu kan. Ya itu hal-hal tasawuf sebenarnya. Ini memang iklim saat ini perlu tasawuf yang lebih banyak supaya mengembalikan harmoni. Ya supaya kalau sudah kayak sekarang gila-gilaan itu bisa sampai tidak terkendali kayak gitu. Ya karena sudah terlalu banyak. Nanti akan malapetaka kan gitu kan. Minimal krisis ekonomi kan sengsara kita. Itu sebenarnya dalam rangka menseimbangkan. Kalau kita tahu itu menseimbangkan. Termasuk mizan itu saya menghukumi kalau itu miringnya ke kiri, mesti harus ada punishment supaya seimbang. Allah kan seperti itu. Kira-kira? Ya, terima kasih tambahannya kita bisa dari Pak Hajas tentang tema kita pada subuh ini. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga bila sudah jam 6:30, mungkin dari apa yang sudah disampaikan tentang tema kita pada hari ini, bahwa di antaranya kalau kita simpulkan yang pertama, jangan menjadikan pengampunan doa itu sebagai standar bahwa Allah sayang tidaknya kepada kita. Lalu berbanyak istighfar. Allah lebih penting apa yang kita butuhkan. Menangisi ketika berdoa bukan karena tidak dijabahnya doa, tetapi karena menangisilah karena kelalaian kita tentang dosa-dosa kita. Waktu terbaik antaranya itu sepertiga malam, di saat orang sedang tidur kita bermunajat berdoa. Doa juga sebaiknya tidak spesifik, lalu juga istighfar itu menjelaskan kepada Allah agar apa yang kita pilih tentu itu adalah yang terbaik. Seseorang boleh mengharap balasan dari Allah, tetapi tidak dibatasi, karena tentu karunia Allah itu lebih besar dari apa yang kita inginkan. Lalu juga kalau kita berbuat dosa walaupun kecil, maka itu bisa menjadikan mengurangi keharmonisan kita dengannya. Ini itu kesimpulan daripada kajian kita pada subuh kali ini. Dan sebelum ditutup juga ada informasikan, insya Allah, karena hari ini juga nanti akan ada bedah buku, yaitu bedah kitab kuning tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Itu nanti jam 9.30 sampai jam 11.30 yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Adi Abdurrahman SHMH. Untuk itu kepada Bapak-Bapak kami tunggu kehadirannya di Masjid Al-Abrar ini yang kita akan mulainya jam 9:30. Untuk itu mudah-mudahan bisa hadir semuanya, kita isi Ramadan dengan meningkatkan pemahaman keilmuan kita. Jadi itu saja yang disampaikan. Mohon atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.